wa zidna ilman wa amalan ya rabbal alamin. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di penghujung akhir tahun 2022 ini Allah memberi kita taufik keistiqomahan untuk terus bersilaturahim dalam majelis ilmu. Mudah-mudahan perjalanan kita selama 1 tahun semuanya menjadi keberuntungan untuk kita. Mudah-mudahan kita bukan termasuk orang-orang yang Allah sebut orang-orang yang rugi, karena Allah bersumpah dengan waktu bahwa semua manusia itu rugi. Wal 'asr, bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, innal insana lafi khusr. Demi masa, demi waktu, demi tahun 2022 salah satunya. Betul, sesungguhnya manusia berada di dalam kerugian, kecuali orang yang beriman dan beramal saleh. Kenapa ini bisa? Kecuali orang yang beriman dan orang yang beramal saleh. Dan kajian ini jadi kajian terakhir kita di tahun 2022, gitu ya. Kajian yang ditutup dengan Asmaul Husna. Mudah-mudahan ini husnul khatimah menutup akhir tahun 2022. Asmaul Husna yang insya Allah akan kita kaji dan mudah-mudahan selalu bisa kita aplikasikan. Ada amal yang bisa kita kerjakan jadi amal soleh, jadi ilmu yang bermanfaat. Asmaul Husna kali ini adalah Allah Al-Muqit. Allah Al-Muqit, atau kalau diterjemahkan singkat, Al-Muqit ini yang maha mencukupi kebutuhan pokok, yang maha mencukupi kebutuhan primer. Sekilas Al-Muqit ini akan banyak bersinggungan dengan Ar-Razzaq. Ar-Razzaq, Allah yang maha mencukupkan rezeki kita. Sekilas ada persamaan yang membedakan, kata para ulama, kalau rezeki itu umum. Rizki ada yang sifatnya material, ada yang sifatnya non material. Kita punya teman, ini rizki. Kita bisa bersilaturahim, rizki. Kita masih bisa bernafas, rizki. Kita bisa berjalan, rizki. Kita bisa berbicara, rizki. Kita bisa melihat, rizki. Allah Al-Muqit, Allah yang mencukupkan kebutuhan, tapi kebutuhannya lebih spesifik. Kebutuhannya kebutuhan pokok, kebutuhan primer, kebutuhan primer. Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah, begitu banyak ayat di dalam Al-Quran yang isinya nyuruh kita untuk makan dan minum. Kulu washrabu, kulu washrabu. Bahkan ayat tentang makan dan minum itu dari mulai surga sampai ke neraka, sampai di dunia itu selalu ada. Di surga Nabi Adam dan Siti Hawa makan. Bahkan di neraka, penghuni neraka pun mereka tetap makan. Ya, zakum makanannya, kemudian minumannya air yang panas. Kalau mau cemilan, cemilannya nanas dan seterusnya. Alhamdulillah menjalik. Bahkan di neraka pun kebutuhan makan dan minum itu masih ada. Kebutuhan makan dan minum masih ada. Sehingga kebutuhan, apalagi kalau di dunia tidak perlu diceritakan, kita makan. Bahkan Rasulullah SAW melarang kita untuk saum wisol, saum yang dilakukan terus-menerus tanpa berbuka sama sekali. Zalim kalau kita melakukan saum wisol. Urusan bab makan dan minum, urusan kebutuhan pangan, urusan kebutuhan primer, ini ternyata ada Asmaul Husnanya tersendiri. Agak spesifik kata para ulama dibanding Ar-Razzaq. Kalau Ar-Razzaq yang mencukupkan rezeki secara umum, rezeki umum, sementara yang mencukupi kebutuhan yang sifatnya itu primer, pangan, ada di Asmaul Husna Al-Muqit. Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah, ada satu kisah yang ini pernah terjadi. Harun Ar-Rasyid, kisahnya Harun Ar-Rasyid.
Kita tahu dinasti Abbasiyah itu salah satu dinasti yang khususnya di zaman Harun al-Rashid saat kaum muslimin ada di puncak kejayaan. Hampir sepertiga bumi itu dikuasai di bawah umat Islam, sepertiga bumi. Sampai kata Harun al-Rashid begini, berbicara ke awan, silahkan turunkan hujan dimanapun engkau suka wahai awan, kelak hasil buminya akan sampai ke tanganku. Silahkan kau hujan di timur, silahkan kau hujan di barat, tapi hasil buminya akan sampai kepadaku. Saking luasnya kekuasaan Harun al-Rashid umat Islam saat itu. Satu hari, ini dialog antara Harun al-Rashid dengan seorang ulama namanya Ibnu Sammak. Dakhala Ibnu Sammak ala Harun al-Rashid al-Khalifah al-Abbasi yauman fastasqa al-Khalifah. Suatu hari Ibnu Sammak bersama dengan Harun al-Rashid di istananya. Kemudian Harun al-Rashid minta air minum, dibawakan segelas air minum. Fa'utiya bikasin biha, falamma akhadaha qala Ibnu Sammak. Waktu mau minum, ceritanya ini Harun al-Rashid. Waktu didatangkan gelas kemudian mau minum, kata Ibnu Sammak begini, ala rislika ya Amirul Mukminin, tunggu sebentar wahai Amirul Mukminin. Law muni'at hadhihi syurbah bikam kunta tashtariha. Wahai Amirul Mukminin Harun al-Rashid, seandainya engkau tidak bisa minum satu gelas tersebut dalam keadaan haus, berapa harga yang engkau siap untuk bayar supaya bisa minum segelas air tersebut? Kata Harun al-Rashid, binisfi mulki, seandainya saya kehausan, seandainya saya butuh air minum, dan kalau harus dibayar dengan setengah kerajaanku, kekuasaanku, saya akan serahkan setengah kekuasaan. Kita akan lakukan power sharing, bahasa kita mungkinnya akan power sharing, kita akan berbagi kekuasaan. Yang penting saya bisa minum segelas itu, kata Harun al-Rashid. Kata Ibnu Sammak, kalau begitu isyrab, hanna Allahu Ta'ala ya Amirul Mukminin. Kalau begitu silahkan minum dengan nikmat wahai Amirul Mukminin. Saat diminum, kata Amirul Mukminin, ada manis-manisnya. Iklan kita. Itu kayak daya video ya. Falamma syaribaha, setelah Harun al-Rashid menghabiskan segelas air minum tadi, kata Ibnu Sammak, as'aluka billah, saya ingin bertanya lagi. Lau muni'at khurujuha min badanika, seandainya air yang sudah engkau minum itu gak bisa dibuang, seandainya engkau gak bisa buang air kecil, sudah diminum tapi gak bisa buang air. Lau muni'at khurujuha min badanika, bimadza kunta tashtari khurujaha, berapa harga yang siap engkau keluarkan supaya bisa buang air kecil dari segelas air yang tadi engkau minum? Kata Harun al-Rashid, bijami'i mulki, dengan sisa kerajaan yang sudah saya berikan untuk membayar gelas yang saya minum tadi. Bijami'i mulki. Kata Ibnu Sammak, la khaira fi mulkin la yusawi syurbata ma'in. Wahai Harun al-Rashid, ternyata seluruh kerajaanmu itu ya setara dengan segelas air yang kau minum. Artinya Harun al-Rashid yang punya kekuasaan begitu luar biasa, sangat menyadari bahwa nikmat makan dan nikmat minum itu lebih dahsyat daripada nikmat berkuasa. Sehingga kalau kita masih enak makan tanpa ada halangan, tidak punya pantangan, masih bisa minum apapun dari yang bening sampai yang berwarna-warni, itu sama dengan Harun al-Rashid. Kalau buang air masih lancar, kalau makan masih bebas, begitu. Sama seperti Khalifah Harun al-Rashid. Tidak perlu jadi khalifah, cukup bisa makan enak dan buang air yang enak. Alhamdulillah, sok mangga itu adalah. Fabaka Harun al-Rashid. Kemudian Harun al-Rashid menangis karena sudah diingatkan. Jadi luar biasa ulama zaman dulu dan para penguasa zaman dulu
antara kekuasaan dan ulama dan umarok begitu dekat gitu ya, dan mudah menangis, tersentuh hatinya, mudah tersentuh. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada kan belakangan ini sudah mulai ramai gitu ya, ketahanan pangan, kerawanan pangan dan seterusnya. Saya baca, dapat materi ini di Google sih sebetulnya ya, materi dari Lemhanas katanya tentang kerawanan pangan, tentang ketahanan pangan menghadapi kondisi belakangan ini, potensi karena tidak tahu terjadi atau tidak, potensi resesi ekonomi dan seterusnya lah begitu. Akhirnya dibaca, kita share dulu begitunya. Intinya kita sedang membahas al-muqit yang erat kaitannya dengan masalah kebutuhan pokok, kebutuhan primer, kebutuhan masalah pangan khususnya ya. Inilah mungkin Bu Rika lebih paham gitunya membaca materi seperti ini. Intinya bahwa swasembada pangan, ketahanan pangan itu salah satu. Masya Allah. Jadi saya tidak perlu menjelaskan, biar nanti kita dapat ilmu dari yang lebih ahlinya gitu ya. Di antara makna al-muqit itu erat kaitannya dengan masalah ketahanan pangan, baik yang sifatnya individu ataupun yang sifatnya nasional. Al-muqit. Karena al-muqit dibacanya ya mudah-mudahan kalau di dalam Al-Quran ketahanan pangan itu digambarkan oleh suku Quraisy, orang Quraisy. Allah gambarkan orang Quraisy itu orang yang perutnya terjaga dari rasa lapar. Alladzi at'amahum min ju', yang perutnya terjaga dari rasa lapar, wa amanahum min khauf. Perutnya kenyang, hatinya tenang. Perutnya kenyang, hatinya tenang. At'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Sehingga kabilah ini atau suku ini, bangsa Quraisy ini jadi bangsa yang diabadikan namanya dalam nama surat Al-Qur'anul Karim. Bapak Ibu jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-Muqit. Kita mulai dari Al-Qur'anul Karim. Satu-satunya ayat di dalam Al-Qur'an yang mengutip Al-Muqit, yang menyebut Al-Muqit. Hanya sekali Al-Muqit disebut oleh Allah di dalam Al-Quran, yaitu surat An-Nisa ayat ke-85. Surat keempat ayat ke-85. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man yashfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibun minha. Wa man yashfa' syafa'atan sayyi'atan yakul lahu kiflum minha. Wa kana Allahu ala kulli syai'in muqita. May yashfa' syafa'atan hasanah, siapa saja yang memberikan syafaat yang baik, dia akan memperoleh bagian dari pahalanya. Syafaat itu artinya menggandakan sesuatu secara bahasa. Dari kata syaf'un, kalau ganjil witrun atau watrun. Dalam surat Al-Fajr Allah bersumpah dengan ganjil dan genap. Wasyaf'i wal watr. Kalau Allah bersumpah dengan sesuatu pasti istimewa, serius, sehingga mungkin hasil tadabbur ganjil genap itu dari sini ya, diberlakukan peraturan ganjil dan genap. Hasil tadabbur sepertinya dari wasyaf'i wal watri, demi yang genap dan yang ganjil. Secara bahasa genap itu atau syafaat itu artinya menggenapkan, menggandakan. Secara istilah memberi syafaat itu artinya memberikan masukan, nasihat, saran, rekomendasi kepada seseorang sehingga dia mendapatkan satu hal. Misal
Syafaat yang baik kalau kita memberi masukan, ibu bagusnya kalau ingin menyekolahkan anak ke sekolah A. Nah, orang yang memberi saran ini disebutnya orang yang memberikan syafaat yang baik. Secara bahasa syafaat itu demikian, menggandakan seseorang, menggenapkan seseorang. Sehingga orang yang memberi syafaat akan memperoleh bagian pahala dari orang yang dinasihati tadi. Sebaliknya, wa may yashfa' syafa'atan sayyi'atan yakul lahu kiflun minha. Siapa yang memberikan saran yang buruk, siapa yang memberikan contoh yang jelek, siapa yang memberikan role model yang jadi role model yang buruk, maka dia juga akan memikul bahagian dosa daripadanya. Wa kana Allahu 'ala kulli syai'in muqita. Dan Allah Maha mencukupi segala sesuatu. Wa kana Allahu 'ala kulli syai'in muqita. Inilah ayat satu-satunya di dalam Al-Qur'an yang mengandung, yang mengutip kata al-muqit. Walaupun bentuknya bentuk nakirah, bukan bentuk ma'rifah. Nakirah itu pakai tanwin di ujung, ma'rifah itu pakai alif lam di awal. Yang kalau sudah pakai alif lam tidak boleh pakai tanwin. Jadi tidak boleh al-masjidun, tidak boleh. Antara al-masjid atau masjidun, pilih salah satu. Baitun atau al-bait, pilih salah satu. Apa bedanya? Kalau pakai alif lam berarti definitif. Katanya itu sudah disepakati, maksudnya yang benar. Kalau pakai tanwin itu nakirah, artinya tidak definitif. Wa kana Allahu 'ala kulli syai'in muqita. Dan Allah Maha mencukupi segala sesuatu. Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, secara bahasa al-muqit dari kata aqata yuqitu muqitun. Atau contoh yang lain misalnya aqama yuqimu muqimun. Anara yuniru munirun. Siapa tahu ada yang nama suaminya Munir, itu dari kata anara yuniru munirun, artinya menerangi. Asa'a yusi'u musi'un, wazannya seperti itu, sorofnya demikian. Aqata yuqitu muqitun, dari kata al-qut. Al-qut, apa itu al-qut? Kata para ulama, al-qut itu yang definisi bahasa Arabnya, nanti kita cari padanan bahasa Indonesianya. Al-qut, kata para ulama, ma yumsikur ramak minar rizqi. Segala sesuatu dari rizki, bagian dari rizki yang bisa memperpanjang usia seseorang, menopang kehidupan seseorang. Ma segala sesuatu, yumsiku menahan, ar-ramak sisa usia hidup seseorang, minar rizki berupa rizki. Kalau terjemahan secara bahasanya demikian. Kalau terjemahan bebasnya, rizki yang lebih spesifik yang bisa menahan kehidupan seseorang, menopang kehidupan seseorang. Definisi yang lain, al-qut itu artinya al-haddul adna. Al-had batas, adna rendah, batasan paling rendah, batasan paling minimal. Minat ta'ami wasyarab, berupa makanan dan minuman. Ma yaj'aluhu, yang menjadikan seseorang yaqifu baina qadamai, bisa berdiri di atas kedua kakinya sendiri. Itu makna al-qut. Kalau diterjemahkan ke bahasa kita, al-qut itu kebutuhan pokok. Al-qut kebutuhan pokok atau makanan pokok, minuman pokok. Nasi bagi orang Indonesia itu qut. Belum makan nasi, belum makan, belum mukut berarti. Qut. Qutnya orang Arab, kata qut ini Bapak Ibu nanti bisa banyak ditemukan dalam fikih zakat.
dalam fikih zakat. Kenapa? Karena dalam fikih zakat, kalau qutnya nasi, maka dikeluarkan zakatnya itu beras. Kalau qutnya di satu bangsa itu roti, gitu ya, maka yang dikeluarkan juga gandum. Kalau qut di satu kaum itu apa saja makanan pokok, kentang, maka yang dikeluarkan zakatnya juga kentang. Qut banyak kita temukan, kata qut ini banyak kita temukan di fikih zakat. Jadi secara bahasa al-muqit al-muqtadiru ala khalqil aqwat. Allah al-muqit adalah Allah yang berkuasa untuk menciptakan bahan pokok. Allah yang berkuasa untuk menciptakan bahan kebutuhan primer, kebutuhan pokok. Wal hafizul ladzi takaffala bihi salihah ilal khalqi. Dan yang menjaga supaya bahan pokok tadi terjamin sampai kepada makhluknya. Ini makna al-muqit. Sekali lagi, al-muqit adalah Allah al-muqit adalah Allah yang menciptakan bahan pokok. Kalau kita ingat nasi, yang kita ingat Allah al-muqit. Kalau kita makan roti di Arab misalnya, kita ingat juga al-muqit. Al-muqit Allah yang berkuasa menciptakan bahan pokok, kebutuhan pokok, dan Allah yang menjaga supaya bahan pokok ini terjamin sampai kepada makhluknya. Sampai di sini para ulama menjelaskan bukan sampai ke tangan, bukan sekedar sampai ke mulut, tapi sampai ke seluruh anggota tubuh terkecil di badan kita. Karena tidak sedikit ada orang yang sampai ke tangan tapi nggak sampai ke badan. Itu namanya rizki, bukan qut. Beda lagi, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah. Lebih spesifik, kalau rizki ya atau apa kasab nanti kita tampilkan. Tidak semua yang kita miliki bisa kita nikmati. Mungkin ada cadangan pangan di garasi kita, di gudang kita, di kulkas kita, tapi nggak kita makan. Justru jadi rizkinya dilatung misalnya karena terlalu lama disimpan. Atau itu kalau skalanya pribadi keluarga kita, Bulog misalnya punya cadangan beras nasional seberapa ribu ton, misalnya ratusan ribu ton untuk tahun 2022, untuk hari libur akhir tahun ini aman misalnya. Wal hafizul ladzi takaffala bihi salihah ilal khalqi. Tidak semua cadangan, tidak semua yang kita miliki akan kita nikmati. Nah, al-muqit adalah zat yang menciptakan bahan pokok tadi dan menjaga supaya bahan pokok tadi sampai kepada makhluknya. Bukan hanya sampai ke tangannya, bukan hanya sampai ke mulutnya, bahkan sampai ke seluruh jasadnya. Sampai ke seluruh jasad. Bahkan bukan sekedar sampai ke seluruh jasad, Bapak Ibu punten. Ini luar biasa. Kalau ada nyamuk nempel di kulit kita, nyedot darah, maka darah yang disedot oleh nyamuk itu bukan rezeki kita. Sampai sekecil itu jadi rezekinya nyamuk. Walaupun hanya satu tetes, beberapa mili begitu, itu bukan rezeki kita. Itu rezekinya sudah ada di badan kita tapi tidak jadi rizki kita. Nah, al-muqit adalah yang memastikan bahwa qut tadi sampai kepada makhluknya, termanfaatkan oleh makhluknya. Ini makna Allah al-muqit. Allah yang memastikan bahan pokok itu terjamin sampai kepada kita. Al-qut sendiri di dalam Al-Quran ada di dalam surat Fussilat. Ini bukan al-muqit ya, al-qutnya. Al-muqit itu yang menyampaikan qut. Kalau bahan pokoknya sendiri, kebutuhan pokok, kebutuhan primernya sendiri, al-qut. Bentuk jamaknya dari al-qut adalah aqwat. Jangan tertukar. Kalau awqat artinya waktu. Awqat dari kata waktu. Jadi contoh, ada waktu. Waktu itu dari bahasa Arab, jamaknya awqat. Kalau qut, qaf, waw, ta. Qutun.
Kalau waktu jamaknya awqat, kalau qut jamaknya aqwat. Dalam surat Fussilat ayat ke-10, al-qut disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ja'ala fiha rawasiya min fawqiha wa baraka fiha wa qaddara fiha aqwataha fi arba'ati ayyam sawa'al lis-sajidin. Allah yang menciptakan di bumi gunung-gunung yang kokoh. Allah yang memberkahi dan Allah yang menentukan pada bumi tersebut kadar makanan-makanan pokok bagi penghuninya dalam 4 masa. Sawa'al lis-sa'ilin, penjelasan itu sebagai jawaban bagi orang-orang yang bertanya. Punten, saya tidak tahu datanya ya, tapi saya ingin kita membayangkan kalau sehari kita menghabiskan beras berapa liter per orang? Beda-beda memangnya sepertinya. Ambil rata-rata saja. Ya, 1 liter 1 orang sehari. Memang beda-beda kayaknya. Beda. Sebutlah 1 liter yang gampang ya. 1 hari 1 orang 1 liter dikali jumlah manusia. Kalau semua manusia makan nasi, manusia ada hari ini ada berapa miliar? 7 miliar. 7 miliar dikali 1 liter 1 hari berarti ada 7 miliar liter per hari. Per hari. Dikali setiap hari. Dikali setiap hari. Atau cadangan ya 9 bahan pokok misalnya untuk sekian ratus juta orang Indonesia. Saat kita melihat cadangan pangan aman, maka yang kita ingat adalah Allah al-Muqim. Allah al-Muqim. Wa qaddara fiha aqwataha fi arba'ati ayyam. Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, al-Muqim ini jaminan bahwa kalau sekedar untuk kebutuhan pangan, kebutuhan pokok, semuanya sudah Allah cukupkan. Kalau kebutuhan Allah cukupkan, tapi kalau gaya lain cerita. Kalau kebutuhan hidup mah cukup, tapi kalau gaya hidup ya beda begitu ya. Wa qaddara fiha aqwataha fi arba'ati ayyam sawa'al lis-sa'ilin. Yang dikhawatirkan itu bukan tidak tercukupinya kebutuhan pangan. Yang dikhawatirkan adalah perbuatan manusia yang membuat pangan tidak terdistribusi dengan baik ke seluruh umat manusia. Karena ayat ini memastikan bahwa Allah sebelum menciptakan bumi, sebelum menciptakan seluruh alam semesta, kadar makanan-makanan penghuninya itu sudah ditentukan. Bukan hanya makanan untuk manusia, tapi untuk seluruh penghuni dunia. Untuk seluruh ciptaannya. Allah yang menjamin ikan paus makan. Saya kalau nonton tentang dokumenter ikan paus itu luar biasa. Sekali makan, kalau kita kan cuma 1 liter nasi. Kalau ikan paus sekali calana, dan ikan paus kan tidak perlu punya. Kalau kita kan punya, kalau ikan paus punya juga bakal keras. Sekali telan itu bisa tontonan, sekali makan bisa tontonan. Siapa yang memberikan dan menjamin makanan ikan paus itu sudah ditentukan dan sudah cukup untuk ikan paus selama hidupnya. Wa qaddara fiha aqwataha. Jadi yang harus dikhawatirkan bukan pangan yang sedikit, tapi perilaku manusia yang membuat distribusi pangan akhirnya tertahan. Tidak sedikit orang yang kelaparan bukan karena nggak punya makanan di situ, tapi makanannya ditahan oleh orang-orang yang berkecukupan. Di kulkasnya banyak, tapi tetangganya nggak punya makanan, sehingga kata Rasulullah SAW tidak disebut beriman orang yang tidur dalam kekenyangan sementara tetangganya dalam keadaan kelaparan. Bukan masalah pangannya ada atau tidak ada, tapi lebih ke perilaku manusia dan distribusinya yang tidak merata. Nah,
dalam surat Al-Hijr, surat ke-15. Ini ayat-ayat yang memang tidak menyebut Allah Al-Muqit, tapi kandungan ayatnya menggambarkan bahwa Allah adalah Al-Muqit. Di surat Al-Hijr ayat 21 Allah memberikan jaminan, garansi. Semua cadangan pokok, bukan hanya sekedar yang ada, tapi semua cadangan itu Allah sudah siapkan. Kalau hari ini jumlah manusia 7 miliar, kemudian setelah 100 tahun yang hidup hari ini sudah tidak ada, hidup lagi manusia setelah kita, makanannya juga sudah Allah siapkan. Sampai hari kiamat cadangan makanannya sudah terjamin. Saya tidak tahu dalam satu hari berapa ton ikan yang dimakan oleh manusia. Ayawae gitu. Atau kalau ikan mah hese itu nakir. Ibu, Bapak punten, lebih banyak mana kalau berkembang biak antara domba dengan babi? Lebih banyak babi. Sekali berkembang biak babi itu lebih banyak. Tapi yang banyak disembelih atau walaupun domba itu berkembang biaknya tidak secepat babi, di musim haji banyak orang yang menyembelih domba. Akikah kaum muslimin menyembelih domba dan seterusnya. Tapi tidak pernah ada krisis kekurangan domba atau kekurangan onta dan seterusnya. Padahal domba banyak dikunci setiap hari. Mungkin kalau penyakit banyak ya, kalau kemarin ada penyakit mulut dan kuku. Tapi penyakit mulut dan kuku PMK ini tidak pernah membuat manusia akhirnya kekurangan daging domba. Kalau dimakan katanya sehat-sehat saja begitu. Ala kulli hal, ayat ini yang menggambarkan bahwa semua cadangan pangan itu sudah dijamin oleh Allah sebagai bentuk dari atau gambaran dari Allah Al-Muqit. Wa in min syai'in illa 'indana khazainuhu wa ma nunazziluhu illa biqadarin ma'lum. Dan sesuatu itu tidak ada sesuatu pun melainkan pada sisi kamilah khazanahnya. Khazanah itu cadangannya, tempat penyimpanannya. Dan kami tidak menurunkannya melainkan dengan ukuran tertentu. Ini kan luar biasa. Konsep yang hari ini juga manusia menggunakannya. Tidak semua cadangan pangan yang ada di Bulog itu dilepas semua ke pasar, tapi dilepas dengan ukuran yang proporsional begitu ya. Kalau dilepas semuanya mungkin harganya jadi jatuh begitu ya. Kalau ditahan semuanya di intikar ditimbun juga akan bikin orang susah. Mungkin muncul pertanyaan, kenapa kalau semua cadangan itu ada di sisi Allah, tapi Allah menurunkannya proporsional atau bahasa lainnya dibatasi oleh Allah? Tidak semuanya dilepaskan atau diberikan kepada satu orang, satu kelompok. Nah, mengapa dibatasi? Di ayat yang lain di surat Asy-Syura ayat 27, Allah tahu karakter manusia. Kalau dilapangkan, kalau diluaskan, pasti akan melampaui batas. Rakus. Walau basatallahu rizqa li'ibadihi. Seandainya Allah melapangkan rizki kepada hamba-hambanya sampai dia melimpah, memiliki segala-galanya, labaghaw fil ardi. Kenapa Allah menciptakan manusia itu lemah? Supaya dia bisa bersandar kepada yang kuat. Kenapa manusia diciptakan ada kekurangan? Supaya dia membutuhkan yang bisa jadi sandaran. Allah As-Samad. Kalau Allah menciptakan manusia itu tidak membutuhkan apapun, tidak membutuhkan yang lain, diciptakan dalam keadaan kuat, tidak punya kelemahan, labaghaw fil ardh. Pasti manusia akan melampaui batas di muka bumi. Kalau manusia nggak butuh makan, pasti nggak butuh petani, ya nggak butuh ke Allah, nggak butuh ke alam semesta. Walaki yunazzilu biqadari ma yasha. Tetapi Allah menurunkan apa yang dikehendakinya sesuai dengan ukurannya. Sesuai dengan ukurannya.
mundur lagi. Kalau cadangan sudah terjamin, kalau Allah sudah memberikan jaminan bahwa kebutuhan pangan itu terpenuhi, setiap orang sudah Allah jamin. Lalu kenapa Allah masih memerintahkan kita untuk beramal, bekerja, mencari nafkah dan seterusnya? Karena yang Allah inginkan dari kita adalah amal solehnya. Sehingga kalau rizkinya sudah dijamin, kalau qutnya sudah dijamin, kebutuhan rizki berupa makanan pokok itu sudah dijamin, yang menjadi kebaikan untuk kita adalah pahala dari cara menjemputnya. Kita nggak akan dapat pahala kalau cara menjemput itu tidak menjadi amal soleh. Nggak dapat keuntungan apa-apa. Makan itu ya sudah makan saja. Tapi bagi orang yang beriman, bagi muslim, bagi mukmin, bahkan makan pun bisa jadi pahala. Makan bisa jadi pahala. Perut kenyang, pahala dapat. Bisa jadi pahala. Cara menjemput rezeki itu pilihan. Dalam riwayat Tabrani dari Abu Umamah, Rasulullah memastikan bahwa redaksinya begini. Nafatha ruhul qudus fi rawbi. Jibril itu membisikkan kepadaku, anna nafsan lan takhruja minad dunya hatta tastakmila ajaluha. Bahwa setiap jiwa itu tidak akan keluar dari dunia, tidak akan pindah ke alam yang lain, tidak akan selesai urusan di dunianya hatta tastakmila ajaluha, sampai ajalnya sempurna, sampai waktu yang ditentukan sudah tiba. Wa tastaw'iba rizquha, sampai rizkinya sudah didapatkan sepenuhnya. Maka kata Rasulullah SAW, karena sudah dijamin, fa'ajmilu fit talab, yang indahlah caranya kalau sedang menjemput rizki. Ajmilu dari kata jamal, ajmilu dari kata indah, fit talab dalam menjemputnya. Maka kata Rasulullah, gunakanlah cara yang indah untuk menjemput rizki. Wastajmilu mihanakum, dan perindahlah mihnah kalian, pekerjaan kalian. Ada orang yang menjemput rizkinya dengan menakut-nakuti orang lain. Seandainya dia mencari pekerjaan yang lain, insya Allah rizkinya juga tidak akan kemana-mana. Fa'ajmilu fil talab wastajmilu mihanakum. Yang paling berbahaya dari rizki, dari qut adalah cara kita mendapatkannya. Kalau qutnya sudah diberikan jaminan. Nah, ini yang tadi kita sampaikan. Perbedaan antara kasab dan rezeki. Kasab dan rizki. Dan nanti dari rizki ada yang lebih spesifik lagi, qut. Kasab, kalau kata orang Sunda, pakasaban. Di pakasaban ya, pakasaban betulnya, pakasaban. Pekerjaan, penghasilan, pendapatan. Di surat Al-Lahab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasaba. Abu Lahab itu hartanya tidak berguna, wa ma kasaba, dan semua yang dia usahakan, semua yang dia dapatkan tidak mendatangkan guna, tidak mendatangkan manfaat. Ada sedikit perbedaan antara kasab dengan rizki, wa ma kasaba dengan rizki. Kasab itu ma hasalahul insan fi umrin madid, semua yang dihasilkan oleh manusia sepanjang umurnya, itu namanya kasab. Semua yang didapatkan oleh manusia sepanjang umurnya, itulah kasab. Semua yang dimiliki oleh wanita di lemarinya, itulah kasab. Tapi berbeda dengan rizki. Kalau rizki, man tafa'a bihil insan, rizki itu yang dimanfaatkan oleh manusia. Yang dihisab yang mana? Yang rizki atau yang kasab? Semuanya. Yang kasab dan yang rizki itu dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Punya rumah 10, yang jadi rizkinya berapa? 1. Yang dihisab berapa? 10.
Punya kerudung di lemari ada berapa? Anak sok angkok saudara. 10, betul. Jadi yang disebut rizki itu yang digunakan. Kalau punya tidak berguna, tetap saja dihisab nanti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kasar itu yang dihasilkan, rizki itu yang dimanfaatkan. Sehingga kalau rizki itu ada mentoknya. Kalau rizki itu ada plafonnya, ada batas tingginya. Tapi kalau kasar yang dihasilkan itu tidak terbatas. Sebanyak-banyaknya aset Raja Salman, sebanyak-banyaknya kekayaan Elon Musk, rizkinya sama dengan kita, tidak jauh berbeda. Yang dimakan sesuap, 3 suap, 1 piring, 2 piring. Walaupun yang ada di kulkas mungkin ya beda banyak. Yang di kulkas Elon Musk dari mobil listrik. Kalau kita yang ada di kulkas mungkin sayur, buah-buahan dan seterusnya. Kalau rezeki itu punya batas tertinggi, karena yang dimanfaatkan oleh manusia itu tidak akan jauh berbeda. Hingga Rasulullah itu menyebutkan rezeki itu cuma 3 kata Nabi. Yang dimakan kemudian jadi kotoran, yang dipakai kemudian rusak, dan yang disodakohkan. Itu rezeki. Yang dimakan kemudian jadi kotoran, yang dipakai kemudian jadi busa, dan yang disodakohkan. Sisanya jadi kasab. Sisanya itu akan dihisab walaupun kita tidak memanfaatkannya. Punya tanah berhektar-hektar yang jadi rezeki nggak ada tanah, masih tanah, belum bisa ditempati. Atau mungkin dimanfaatkannya bukan dalam bentuk pemanfaatan yang lainnya. Al-kasab ma hasalahu al-insanu fi umrin madid, ar-rizqu man tafa'a bihi al-insan. Al-qut, adapun al-qut itu rizki yang dimanfaatkan tapi berupa ta'am wa syarab, makanan dan sehingga ada Allah Ar-Razzaq dan Allah Al-Muqim. Allah Al-Muqim. Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, perbedaan antara kasab dengan rezeki inilah yang mudah-mudahan membuat kita jadi sadar bahwa sebenarnya rezeki kita itu sudah cukup terjamin. Kenapa? Karena rezeki yang kita manfaatkan, kita bisa mendapatkan manfaat. Ini rezeki, apalagi kalau khusus dengan al-muqit ya. Semua yang kita konsumsi itu rezeki, bagian dari rezeki kita semuanya. Tapi tidak semua yang kita miliki bisa menjadi rezeki. Walaupun yang kita miliki semuanya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Min aina, ada yang hafal redaksi hadisnya? La tazulu qadama 'abdin, tidak akan bergerak kaki seorang hamba di padang mahsyar di atas sirat kecuali ditanya oleh 4 hal. Nah, saat bicara tentang masalah harta, redaksinya gimana? Min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Iktasabahu, dari mana, bagaimana dia mendapatkannya, dan untuk apa dia infakkannya. Semua yang kita dapatkan semuanya pasti akan dihisab. Kasab dan rezekinya juga akan dihisab. Sehingga kenapa Allah menurunkan rezekinya itu sesuai? Karena memang rezeki hamba itu terbatas rezekinya. Sudah ditentukan, memang sakit itu ukurannya. Walaupun di meja terhidang prasmanan, belum tentu jadi rezeki kita semuanya. Kita di rumah ada koki, ada chef berapa chef? Ada chef siapa? Chef Juna misalnya yang jadi koki di rumah kita, masak, kemudian prasmanan semua disediakan dari mulai makanan Oriental, Timur Tengah, Eropa dan seterusnya tersedia. Dan yang dimakan paling cuma samudri paling karedok, tahu dan seterusnya.
Walau basatallahu rizqa li'ibadihi labaghaw fil ard walakin yunazzilu biqadarin ma yasha. Nah, ini yang paling penting. Apa faedah kita mengenal al-muqit? Al-muqit tadi yang menjamin, memastikan, menciptakan dan semuanya sampai kepada kita. Wa takaffala bi isaliha ila al-khalqi. Faedah mengenal muqit, Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis. Kalau tadi kita baru berbicara al-muqit dalam Al-Qur'an, Quran. Di dalam hadis riwayat Abu Dawud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyinggung tentang qut. Dalam hadis riwayat Abu Dawud kata Nabi, kafa bil mar'i ithman. Cukuplah seseorang itu dianggap berdosa an yudayyi'a man yakut. Jadi menteri agama sekarang. Yakutu. Kafa cukuplah bil mar'i seseorang itu ithman dianggap berdosa an yudayyi'a kalau dia menelantarkan man orang yakut yang menjadi tanggungannya. Mukit yakut. Bapak Ibu punten, kalau memang Allah itu al-muqit, kalau memang Allah itu zat yang maha menciptakan bahan pokok, zat yang maha menjamin bahan pokok tersebut sampai kepada hambanya, lalu kenapa Allah menjadikan dosa orang yang menyia-nyiakan, menelantarkan tanggungannya? Kalau Allah zat yang maha muqit. Dia mau menjawab? Yang menjawab boleh pulang duluan. Allah al-muqit. Tapi kata Rasulullah, berdosa kalau ada orang yang menelantarkan orang yang ditanggungnya. Bahasa lainnya, kalau ada bapak gak ngasih makan ke istri, bapak ke istri. Kalau ada bapak gak ngasih makan ke anak, maka bapak tadi berdosa. Kata si bapaknya begini, Pak Ustaz, kan Allah yang menjamin makanan mah. Kira-kira apa jawaban kita? Tanggung jawab dulu, Bapak Ibu jemaah dirahmati Allah. Ada orang-orang yang beralasan, surat Yasin, beralasan dengan takdir amah. Ini faedah mengenal al-muqit. Surat Yasin ayat ke-47. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza qila lahum anfiqu mimma razaqakumullahu qala alladziina kafaru lil ladziina amanu anut'imu man law yasha'u Allahu at'amah in antum illa fi dhalalin mubin. Ada orang yang kalau diajak berinfak, berbagi makanan, berdonasi bahan pangan, dia menolak. Diajak untuk ngasih makan, tak mau. Diajak untuk sumbangan pangan, makanan, tak mau. Alasannya apa? Anut'im man law yasha'u Allahu at'amah. Apakah kami akan memberi makan orang-orang yang kalau Allah kehendaki, Allah yang akan memberi makan? Jadi, kenapa kita harus melawan takdir Allah? Kalau Allah mau, mereka bisa kenyang kok, mereka bisa dapat makan. Kenapa harus jadi kita yang ngasih makannya? Kalau Allah berkehendak, Allah akan kasih makan mereka kok. Ada orang yang kalau diajak berbagi, berdonasi, berinfak, jawabannya begitu. Ayo kita bantu orang-orang yang berkebutuhan, orang-orang yang miskin, orang fakir. Ada yang menolak. Kan sudah takdir mereka. Kan Allah sudah menetapkan, menakdirkan mereka hidupnya seperti itu.
Kenapa juga kita harus memberikan kepada mereka? Kenapa kita harus mengentaskan kemiskinan? Kalau memang Allah menakdirkan mereka hidup jadi orang miskin. Jadi di satu sisi orang seperti ini percaya dengan takdir, tapi di sisi yang lain salah dalam mengaplikasikan kepercayaannya kepada takdir. Percaya dengan takdir, Allah yang menakdirkan, tapi salah mengaplikasikannya. Sehingga jangan sampai kesalahan ini terulang juga. Nah, Allah Al-Muqit, Allah yang menjamin rizki seseorang, Allah yang menjamin kebutuhan pangan seseorang. Lalu kenapa berdosa kalau seorang ayah, kalau seorang suami tidak menjamin kebutuhan pangan istrinya, kalau seorang bapak tidak menjamin kebutuhan pangan anak perempuannya? Kalau belum nikah. Kalau anak laki-laki sih sebetulnya sampai akhir balik. Batasnya sebetulnya akhir balik itu seorang anak laki-laki sudah bertanggung jawab bukan hanya untuk akhiratnya saja, tapi juga untuk dunianya. Akhir balik. Cuma kan kita mah orang tua yang baik begitunya. Bahkan sudah menikah pun sampai punya anak lagi, sampai incuan begitunya. Masih dari dapur orang tuanya. Pak BACM yang bercana ke dapur. Kalau anak perempuan sampai dia punya suami, tapi kita mau bagir, walaupun sudah punya suami anak masih kene. Teteh, kumaha aman di dapur, aman kiri. Sebenarnya, kalau papaitanah begitu ya, hak dan kewajibannya orang tua itu hanya sampai akhir balik bagi laki-laki, sampai menikah bagi anak perempuan. Jadi banyak sedekahnya orang tua zaman sekarang. Maksudnya jadi infak, maksudnya jadi sedekah. Anuqimu man law yasha'ullahu at'amah in antum illa fi dhalalin mubin. Kata mereka, tiadalah kamu melainkan dalam kesesatan yang nyata. Jadi dianggapnya orang yang memberi makan padahal Allah sudah memberikan jaminan, dia sudah sesat. Nah sebaliknya, kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan orang yang menyia-nyiakan, orang yang jadi tanggungan dosa, karena semua yang kalau dikerjakan jadi pahala, kalau kewajiban dikerjakan jadi pahala, maka kalau tidak dikerjakan dia jadi, contoh begini. Dulu orang-orang Madinah demo ke Rasulullah. Orang miskin Madinah demo. Demonya kata mereka, ya Rasulullah, orang kaya mereka borong pahala, kita kehabisan pahala nih orang miskinnya. Zahaba ahlul dusur bil ujur ya Rasulullah. Orang kaya mereka borong pahala. Ya, demonya orang miskin di zaman Nabi begitu. Kata Rasulullah, maksudnya bagaimana? Ya Rasulullah, orang kaya mereka borong pahala. Mereka sholat dapat pahala, kita juga sholat dapat pahala. Mereka ngaji, kita juga ngaji. Tapi mereka bisa sedekah, kita nggak bisa. Mereka bisa umroh, kita nggak bisa. Mereka bisa haji, kita nggak bisa. Mereka borong pahala, kita nggak bisa. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, awalaisallahu qad ja'ala lakum ma tasaddaqun. Bukankah Allah sudah menjadikan untuk kalian jalan bersedekah? Apa saja ya Rasulullah jalan sedekah supaya kita tidak kehabisan pahala? Kata Nabi, tasbih sedekah, tahmid sedekah, tahlil sedekah, takbir sedekah. Sampai akhirnya Rasulullah menyebut wa fi budni ahadikum sedekah. Bahkan dalam kemaluan kalian pun ada pahala sedekahnya. Para sahabat tersenyum kemudian nanya, ya Rasulullah, awayati ahaduna syahwatahu wa huwa lahu fihi ajrun. Ya Rasulullah, apakah kita menyalurkan syahwat dapat pahala? Apakah kita menyalurkan syahwat dapat pahala? Lihat, Rasulullah membangun mindset antara pahala dan dosa.
Ya Rasulullah, apakah kami menyalurkan syahwat dapat pahala dan pahalanya sedekah? Kata Nabi, ya. Ara'aitum, bagaimana pendapat kalian kalau menyalurkan syahwatnya di jalan yang haram, bukankah dia dapat dosa? Jadi kalau dikerjakan di sini dapat pahala, maka dikerjakan sebaliknya pasti akan dapat dosa. Kata Rasulullah, ara'aitum law anna wada'aha fil haram alaysa lahu fihi wizr, bukankah dia dapat dosa? Kata para sahabat, iya ya Rasulullah, berdosa. Kalau di sini dia jadi dosa, maka kalau di sana dia jadi pahala. Akhirnya ya para sahabat yang demo ini mereka pulang. Mereka sudah punya modal untuk mengumpulkan pahala sedekah. Keberikan juga dua artos dari istri. Kan begitu ceritanya begitu. Keberikan batur mati asa sedekah artos, ya mas sedekah selain artos. Akhirnya apa yang terjadi Bapak Ibu? Mereka merahasiakan tong beja-beja kebun har. Tong beja-beja betul. Ini cerita selanjutnya. Tong beja-beja kebun har. Iya mah khusus amalan. Ini mah khusus amalan kita gitu ya. Biar jadi rahasia kita. Sampai ada yang komentar begini, oh Pak Ustaz, pantesan katanya yang miskin itu loba budak. Nyata begitu, oke. Ya begitu juga. Sampai akhirnya Bapak Ibu, lanjutan cerita dari kisah ini, orang-orang yang diberikan kelapangan harta, mereka juga ya kepo, penasaran begitu. Apa sih rahasianya kok mereka punya amal tersendiri? Bocor. Mereka ikutin tasbih banyak, zikir banyak, sama begitu juga. Ya kalau orang miskin mereka bersolatullah ke istrinya, kita punya uang, ya kita punya kemampuan untuk menghidupi istri dan anak kita kalau banyak. Sampai akhirnya orang-orang miskin ini dibawa lagi ke Rasulullah. Ya Rasulullah, amal rahasia kita bocor ke orang kaya ya Rasulullah. Apa kata Nabi? I'malu, sudah beramal saja. Fakullun muyassarun lima khuliqalahu. Setiap orang sudah dimudahkan untuk amalnya masing-masing. Jadi Rasulullah tidak mencela orang kaya yang memborong pahala, dan Rasulullah juga tidak kemudian melemahkan semangat orang miskin yang ingin mencari pahala. Semuanya kalau bahasa Al-Quran itu inna sa'yakum lasyatta. Amal kita itu beragam. Ada yang memang amal favoritnya itu di zikirnya, ada yang amal favoritnya di majlis ilmunya, ada yang di sedekah ke pasangannya, begitu. Itu juga amal soleh, salah pahala. Nah, kita kembali ke sini, ke surat ke hadis riwayat Abu Daud. Faidah mengenal al-muqit. Orang yang mengenal al-muqit, maka dia menjadi jalan Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan qut kepada hambanya. Ibu punten, bapak punten. Kalau Allah Ar-Razzaq, atau jangan dari Ar-Razzaq, dari Ar-Rahman. Kalau Allah itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang, bukan berarti kemudian kita tidak memberikan kasih sayang Allah kepada makhluknya. Allah Maha Pengasih dan Penyayang. Kalau kita jadi jalan pengasih dan penyayangnya Allah kepada makhluk yang lain, maka kita dapat pahala. Kan begitu. Allah Maha Pemberi rizki. Kalau kita jadi jalan Allah untuk jadi jalan Allah memberi rizki kepada makhluk yang lain, atau jembatan makhluk lain supaya dapat rizki dari Allah. Istri dapat rizki jalannya dari suami. Suami dari mana? Ya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka semua hamba yang menjadi jalan kebaikan dari Tuhannya, hamba itu akan dapat pahala. Sebaliknya, kalau dia sudah jadi jalan, tapi dia tidak menunaikan jalan hak dari jalan tersebut, pasti dia dapat dosa. Seorang ibu itu jembatan kasih sayang untuk anaknya, jembatan dari Allah untuk mencurahkan kasih sayang kepada anaknya. Betul? Anak dapat kasih sayang Allah lewat ibunya.
Tapi kalau ibu tidak menjadi jalan kasih sayang Allah untuk anaknya, maka ibu ini berdosa. Allah memberi rizki. Kalau tidak jadi jalan rizki, padahal sudah jadi jembatannya, maka orang tua ini juga berdosa. Kafa bil mar'i isman an yudayyi'a man yaqut. Cukuplah dianggap berdosa seseorang yang menelantarkan orang menjadi tanggungannya. Faidah pertama mengenal al-muqit, kita bersemangat untuk menjadi jembatan jembatan rizki dari Allah untuk hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama. Yang kedua, mengkonsumsi makanan yang halal. Ini juga faidah mengenal Allah al-muqit. Allah yang sudah memberikan jaminan bahwa bahan pangan itu semua sudah terjamin. Dan setiap bahan pangan yang sudah dijamin oleh Allah pasti yang halal. Tidak ada bahan atau pangan yang haram yang kemudian dijadikan kebutuhan pokok oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sok sebutkan di negara manapun yang halal itu pasti bisa menjadi kebutuhan pokok. Pasti bisa menjadi kebutuhan pokok. Walaupun ada bangsa misalnya yang senang makan makanan yang haram, makan babi misalnya, tapi Allah tidak pernah menjadikan yang haram sebagai qut umat manusia. Maka yang kedua, faidah mengenal al-muqit, kita mengkonsumsi makanan yang halal. Tentu halal ini Bapak Ibu, halal itu ada halalun li dzatihi, ada halalun li ghairihi. Halal karena zatnya, halal karena uslub atau metodenya. Contoh, kalau babi memang sudah halal, memang haram, ya, dia tidak halal. Walaupun mendapatkannya dengan cara transaksi jual beli, tetap dia halal. Halal zatnya dan juga halal cara mendapatkannya. Punten, ini mah contoh. Air minum ini halal, tapi kalau dapatnya dengan cara yang mencuri, maka dia tidak jadi halal. Zatnya halal, tapi uslubnya, cara mendapatkannya tidak halal. Kata para ulama, halal ada halalun li dzatihi, ada halalun li ghairihi. Mengkonsumsi makanan yang halal, halal zatnya dan halal cara mendapatkannya. Yang ketiga, faidah mengenal al-muqit, mengingat Allah saat kita menikmati rizki makanan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bedanya orang beriman dengan orang yang kafir. Orang yang tidak beriman melihat makanan berhenti hanya kepada makanan. Melihat beef cordon bleu, melihat lasagna, melihat nasi bindi dan seterusnya. Orang yang tidak beriman berhenti matanya hanya ke makanan yang ada di hadapan. Tapi orang yang beriman dan mengenal al-muqit, nikmat itu mengantarkan kepada sang pemberi nikmat. Kalau di rumahnya ada beras, ada nasi di dispenser, ada makanan tersedia di meja makan, maka yang diingat adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Faidah mengenal al-muqit. Setiap kita melihat ada bahan pokok, yang kita ingat sekarang adalah Allah al-muqit. Dan yang terakhir, yang keempat, memastikan bahwa setiap yang kita minta, setiap yang jadi sandaran kita, khususnya mungkin belakangan ini tentang masalah ketahanan pangan gitu ya. Kita yakin bahwa Allah al-muqit, Allah yang menjamin rezeki hamba, Allah yang menjamin bahan pokok hamba, maka memohon itu hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Memohon, memastikan diri kita, meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun yang tadi kita tampilkan itunya krisis pangan, kalau posisi terkini ini saya dapatnya katanya di tahun 2021, tolong nanti diperiksa begitunya. Posisi terkini saat ini ada di rawan pangan, belum krisis memang rawan pangan. Mengenal al-muqit mudah-mudahan membangkitkan optimisme kita bahwa pangan itu insya Allah sudah dijamin oleh Allah. Perilaku manusia yang harus diwaspadai, jangan sampai distribusinya tidak regulasinya dan seterusnya ya. Nggak bisa dibaca ini. Ya,
Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala Al-Muqit, dan mudah-mudahan Al-Muqit yang menjaga keluarga kita, Al-Muqit yang membangun optimisme kita, Al-Muqit yang membuat kita tetap percaya bahwa selama rizki itu masih belum utuh diberikan kepada hambanya, maka umur, usia, dan ajal seseorang itu masih ada. Kalau sudah meninggal dunia berarti sudah habis rizkinya, sudah selesai bagiannya di dunia. Dan rasanya pernah kita sampaikan ya, yang dari Allahnya itu sudah turun, dari Allahnya itu sudah diberi. Yang membuat tidak turun ke kita adalah dosanya, baik dosa yang dilakukan oleh manusia, oleh kita, ataupun dosa yang dilakukan oleh orang lain. Di usia 4 bulan dalam kandungan, Allah itu sudah memastikan jaminannya. Sebelum kita lahir, rizkinya itu sudah tercatat. Makanannya hari ini sarapan apa, makan siangnya apa, makan malamnya apa, sudah tercatat. Tapi kalau seandainya rizki itu nggak nyampe ke kita, makanan itu nggak nyampe ke perut kita, bukan dari Allahnya tidak ada. Dia sudah turun dari Allah, cuman dia tertahan di atas kepala kita. Nah, apa yang biasanya menahan rizki itu sehingga nggak sampai ke manusia? Dosa. Cadangannya sudah dijamin oleh Allah. Cadangannya sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang membuat cadangan itu kemudian tidak nyampe ke kita adalah dosa. Baik dosa kita ataupun dosa orang lain yang dampaknya kepada kita. Dosa orang lain. Salah satunya gimana? Dosa orang lain yang ke kita. Contohnya begini. Suami yang tadi tidak menanggung keluarganya. Siapa yang berdosa? Suami. Siapa yang kena dampaknya? Keluarganya. Keluarganya. Jadi dosa orang lain itu kalau skalanya skala keluarga, skalanya skala keluarga. Dari Allah sudah ada jaminannya, sudah dikucurkan, sudah dirilis, itu sudah dilepas oleh Allah. Siapa yang jadi jembatannya? Suaminya kalau untuk anaknya. Tapi suaminya tidak menunaikan kewajiban, sehingga yang kena dampak siapa? Anaknya, istrinya, keluarganya. Anak, istri, dan keluarga ini tidak boleh menyalahkan ini Allah tidak memberikan rezeki. Kalau dari Allah sudah diberikan, kalau dari Allah sudah dijamin, kalau dari Allah sudah dicatat. Sampai mana rezeki ini tertahan? Sampai orang yang berbuat dosa, baik kitanya yang berbuat dosa atau orang yang menanggung kitanya yang berbuat dosa. Jadi dosalah yang menahan, baik dosa kita ataupun dosa orang lain. Nah, ini ada ayatnya dalam Al-Quran yang menegaskan wattaqu fitnah la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Nah, misalnya begitu. Bansos sudah dirilis, dari pusatnya sudah ada, tapi kok nggak nyampe ke yang bawahnya. Nah, mandeknya di mana? Mentoknya di mana? Cantang. Padahal RW lagi itu kebagian di RW, cek RW itu. Di surat Al-Anfal surat ke-8 ayat ke-25. Nah, ini yang tadi kita sampaikan. Dan peliharalah dirimu dari siksaan yang tidak khusus menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu. Ada siksaan, ada bencana, ada musibah, ada bala. Yang kenanya itu bukan hanya orang zalim saja, semuanya. Yang berbuat dosa bapaknya, yang kena dampak semuanya, satu keluarga. Yang berbuat dosa ibunya, yang kena dampak anak-anak. Yang berbuat dosa kepala sekolahnya, yang kena dampak semua murid, orang tua, dan guru-gurunya. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Oh Ustaz, saya sudah banyak beristighfar, saya ibadah lancar, alhamdulillah. Betul, tapi ingat, kita di dunia hidup tidak sendirian.
ada keterkaitan kita dengan orang lain, sehingga al-muqit ini, setelah kita mengenal al-muqit, kita menyadari bahwa dari Allah sudah dirilis, dari Allah sudah dijamin, dari Allah sudah dikirimkan. Yang membuat manusia jadi krisis, yang membuat manusia mengalami kerawanan pangan, bukan karena Allah tidak melepas, bukan karena Allah tidak memberikan, tapi karena dosa manusia yang membuat semua rezeki jadi tertahan, baik dosa pribadi ataupun dosa orang yang menanggung kehidupan kita. Wattaqu fitnah la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Wallahu a'lam bishawab. Ini mungkin yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya kajian Asmaul Husna Al-Muqit ini, dan semoga menjadi penutup yang terbaik di kajian akhir tahun 2022. Kitabuhu Misk. Kitabuhu Misk. Penutupnya adalah kajian Asmaul Husna Allah Al-Muqit. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang mau ditanyakan, didiskusikan sebelum pertemuan? Adakah doa yang menggunakan kata ada doa Rasulullah SAW. Allahumma ja'al rizki ali Muhammadin quta. Allahumma ja'al rizqa ali Muhammadin quta. Allahumma ya Allah, jadikanlah rizki ali Muhammad. Al itu bisa diartikan keluarga, al juga bisa diartikan pengikut. Ya Allah, jadikanlah rizki pengikutnya Nabi Muhammad SAW adalah qut. Qut itu bahan pokok yang mencukupi, yang tidak berlebihan, yang sesuai dengan rizkinya. Kata para ulama ketika menjelaskan doa ini, ma qalla wa kafa khairun mimma kathura wa alha. Rizki yang cukup sedikit tapi mencukupi jauh lebih baik daripada banyak tapi melenakan. Seandainya di rumah itu ada makanan, ada minuman yang cukup untuk kita, untuk keluarga kita, itu jauh lebih baik daripada berlimpah, tidak terpakai, tidak tergunakan, kemudian dihisab di akhirat dan akhirnya melenakan kita. Rasulullah dalam doanya ini bukan berdoa jadi miskin, bukan berdoa jadi fakir, bukan. Doa ini bukan doa minta fakir, doa minta miskin, bukan. Tapi minta supaya pengikutnya Nabi Muhammad dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kebutuhan pokoknya itu terjamin. Pengikutnya Nabi Muhammad tercukupi kebutuhan pokoknya. Karena tadi kata Harun Ar-Rasyid, seluruh kerajaan itu senilai dengan segelas air minum. Allahumma ja'al ali rizqa ali Muhammadin quta. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada kita akhiri dengan doa kifaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngarep ya ini mah yang rumah susah. Ini siapa? Oh iya.